Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Diana Aprilia Devianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 2018 0027 3089 NIM 14010222858. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Chandra 01 kelas 5 dengan muatan matematika, materi kecepatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah anak-anak, akhirnya kita bisa berkumpul kembali hari ini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Anak-anak sudah sarapan? Ya. Tadi gosong gigi enggak? Mandi? Oke, bagus. Sip. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa ke depan. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri di tempat duduknya masing-masing. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, ku bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Anak tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Betul sekali ya, anak-anak, itu adalah lagu kebangsaan kita ya. Nah, anak-anak, teman-temannya ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya, yang sakit ya? Oh ya, kita doakan biar segera sembuh ya. Ini hari apa ya anak-anak?
hari Selasa tanggal tahun 2022 ya. Baik, anak-anak coba membaca buku ceritanya dulu seperti biasa, kita literasi, lalu nanti ada temannya yang menceritakan kembali isi dari buku ceritanya ya. Siapa yang mau menceritakan kembali buku yang sudah dibaca? Oke, Altaf, silakan. Ibu dan anak gajah yang sedang mencari makan, terus diganggu sama singa. Lalu singa itu pun kabur dan anaknya pun selamat. Makasih, Altaf. Tepuk tangan dulu buat Altaf ya. Tepuk semangat. Ya. Materi pelajaran sebelumnya kita tentang apa, anak-anak? Tentang pecahan ya. Nah, materi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kecepatan ya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah melakukan perhitungan kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan dan debit ya. Lalu, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui media augmented reality atau AR dan tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis permasalahan tentang kecepatan dengan cermat. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Lalu, coba anak-anak perhatikan permasalahan yang ada di layar. Untuk pertanyaan pertama, lebih cepat mana yang sampai ke tujuan? Ini dengan jarak yang sama ya. Antara orang yang jalan kaki, naik sepeda, atau naik motor. Naik motor ya. Kemudian lihat pertanyaan kedua. Lebih cepat mana yang sampai ke tujuan antara pesawat terbang dan mobil? Itu kenapa? Oh, tidak macet. Boleh. Lewati jalur udara. Oke. Oh, seperti itu. Berarti tidak ada kendala dalam berlalu lintas ya. Oke, berarti yang mempengaruhi cepat atau lambatnya sampai ke suatu tempat tujuan itu apa? Oh, kecepatan. Iya, Deris ya. Jadi kecepatan itu yang mempengaruhi cepat atau lambatnya sampai ke suatu tujuan. Anak-anak perhatikan kembali di antara kendaraan ini. Yang mana yang lebih cepat? Pesawat. Tidak terhambat, jalannya mulus gitu ya. Kalau di darat kan banyak mobil, motor ya. Oh, kalau memang jawaban anak-anak seperti itu, ya, coba anak-anak kembali lihat pertanyaan yang ada di layar proyektor. Untuk pertanyaan yang pertama, sepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Lalu yang B, sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam. Yang mana yang lebih cepat? Yang A. Alasannya apa? Kok bisa pilih yang A? Padahal ini sepeda loh. Ini sepeda motor. Dalam jarak waktu 1 jam bisa menempuh jarak 30 km. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Deris. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Jadi anak-anak jangan terpengaruh dengan kendaraan yang dipakai ya. Walaupun dia pakai sepeda, kalau memang kecepatannya 30 km per jam, itu berarti dia lebih cepat dari sepeda motor yang hanya punya kecepatan 20 km per jam. Oke. 60 km per jam itu maksudnya gimana sih anak-anak? Ada bayangan? Dalam jangka waktu 1 jam bisa menempuh jarak 60 km. Betul sekali ya. Oke. Coba kita lihat dulu video berikut ini yang membahas tentang kecepatan. Anak-anak buka catatannya, lalu catat hal penting yang ada di video tersebut.
sudah melihat video pengantar tentang kecepatan ya. Katanya tadi dia pakai segitiga ajaib yang namanya Jokowi. Nih, sekarang Bu Guru kembali tuliskan di atas kertas ini, lalu anak-anak pahami bersama-sama dengan Bu Guru ya. Nah, mengapa dia disebut dengan Jokowi? J itu simbol dari jarak. K itu simbol dari kecepatan. Kalau W simbol dari waktu. Inilah yang disebut dengan segitiga Jokowi. Jadi misalnya anak-anak mencari kecepatan, itu rumusnya bagaimana? Dibagi waktu. J dibagi W. Kemudian coba kalau anak-anak mencari W, bagaimana? Iya, betul. J dibagi K. Lalu anak-anak kalau mencari jarak, tutup jaraknya. Iya, K dikali W. Makanya dia disebut dengan segitiga Jokowi ya. Lebih mudah dan gampang diingat. Oke, nah coba sekarang anak-anak perhatikan ini. Lihat itu, jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Jadi jarak itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tapi umumnya satuan jarak yang dipakai itu adalah meter dan kilometer. Kalau untuk waktu, kalau kita menandakan waktu biasanya satuannya apa? Iya, detik, menit, jam. Ada juga yang lainnya seperti sekon ya, tapi jarang digunakan. Hanya untuk di dalam perlombaan tertentu. Kemudian kalau kecepatan ternyata pengertiannya adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Begitu. Jadi kalau kecepatan, pengertian kecepatan berarti adalah perbandingan antara jarak dan waktu ya. Setelah anak-anak melihat tadi, coba anak-anak kembali perhatikan layar. Ya, oh iya, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Ini namanya ice breaking 7 up. Jadi nanti caranya kelipatan 7 ngomongnya 7 up. Seperti itu ya. Yang angkat kelipatan 7 ngomongnya bukan angkanya, tapi dia bilang 7 up. Misalnya gini, 1, temannya ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aldo berarti 7 up. Cantika, Selvina, Didan, lalu ke sini ya urutannya. Ke sini, Altap, baru ke Rafa. Ya, seperti itu. Berarti dari mana tadi? Dari Vera ya, siap. Berarti yang kelipatan 7 bilang 7 up. Mulai, 1, 2, 3. Vera. 8. 12. Ya, Faro tidak fokus. Dia harusnya 7 up. Kita roll sekali lagi ya. Mulai berarti dari yang sini ke Rafa. Rafa ke Rafa Adam ya, muter sini. Dari Altap langsung ke Didan, gitu ya. Dari Syakira, siap. 1, konsentrasi. 2, stop. 1, 2, 3. 7 up. Ya, Yudi kurang konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak coba lihat di grup kelas link augmented reality ya. Gambar yang muncul di media AR tersebut ya. Lalu kita akan diskusikan bersama. Coba anak-anak klik linknya. Apa? Mobil. Yang satu lagi apa? Oh, berjalan kaki. Coba diklik, Raf. Coba yang ini.
berjalan. Yang satu lagi gambar mobil. Coba kita lihat permasalahannya ya. Yang orang bagaimana? Dilan berangkat sekolah jalan kaki. Kemudian yang kedua, Milea berangkat sekolah dengan naik mobil. Kalau dari gambarannya sepertinya siapa yang akan lebih cepat sampai ke sekolah? Mobil ya. Coba kita lihat ini. Sekarang kita lihat kecepatan mobilnya. Waduh, kenceng ya. Kalau dari seperti itu, sepertinya mobil akan sampai ke sekolah terlebih dahulu ya anak-anak ya. Apakah kita akan ulang lagi? Anak-anak sudah bisa melihat perbandingannya? Nah, kalau anak-anak sudah mendapat bayangan seperti ini, berarti kecepatan mobil lebih besar daripada orangnya ya. Coba sekarang kita lihat pertanyaannya. Anak-anak coba dihitung. Dari permasalahan tersebut kita ganti namanya. Pada hari Sabtu, Rosa berlibur ke Semarang. Rosa mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Jarak yang ditempuh 180 km. Mobil berhenti di rest area selama 1 jam. Pukul berapa Rosa akan sampai di Semarang jika Rosa berangkat pukul 7? Pertama-tama anak-anak cari berapa Altaf? Altaf menjawab 9. Yang lain dia ada berhenti. Dari 3 sore, Altaf 9 ya Altaf ya? 9. Mungkin yang lain punya pendapat lain? Coba. 10. Aldo dan Rafa Adam 10. Bagaimana? Ada 3 versi jawaban. Mana? Adakah? Rafa? Pukul 10. Oke. Pukul 10. Kita cek sama-sama ya. Kok bisa pukul 10? Coba ini lihat. Pada hari Sabtu Rosa berlibur ke Semarang. Rosa mengendarai mobil dengan kecepatan. Kecepatan berarti K ya. K-nya berapa anak-anak? 90 km per jam. Jarak berapa? Simbolnya apa kalau jarak anak-anak? J. J-nya 180 km. Nah, lalu mobilnya berhenti selama 1 jam. Berhentinya 1 jam. Ditanya, dia sampainya jam berapa? Sampai pukul berapa? Anak-anak kembali kita bahas tentang segitiga Jokowi. Kalau dia diketahui J dan K berarti yang ditanya adalah W atau waktunya. Apa anak-anak rumus W-nya? Kita tutup W-nya. Betul sekali anak-anak. J dibagi K. J-nya kita masukkan ya 180 km. K-nya 90 km per jam. Berarti dia 2, betul. 2 jam ya. 2 jam. Waktu yang dibutuhkan dia 2 jam. Kemudian dia berhenti selama 1 jam. Berarti total waktu yang dia butuhkan adalah 3 jam. Dia berangkat pukul 7. 7 ditambah 3, 10. Berarti betul jawaban Rafa Adam. Ya, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti anak-anak sudah pandai menganalisis soal ya. Gak apa-apa kalau salah itu hal yang wajar. Nanti besok-besok sudah bisa menguasai apa yang dan mengerti apa yang dimaksud dengan soal-soalnya ya. Oke, anak-anak perhatikan bagian dari kelompok masing-masing bergabung dengan kelompoknya silahkan. Perhatikan dengan yang di layar proyektor, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Bahan ajar dan percobaan yang akan kita lakukan tentang kecepatan nanti per masing-masing kelompok ya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, ketua kelompoknya silahkan memberikan penjelasan kepada anggotanya masing-masing. Perhatikan dulu LKPD dan bahan ajar yang Bu Guru bagikan per kelompok, silahkan dipelajari tentang percobaan kecepatan yang akan kita lakukan.
Ya, silakan dilihat. Hasil percobaan. Betul, yang melakukan percobaan tersebut. Lalu nanti dihitung waktu tempuh. Siapkan stopwatch-nya masing-masing ya. Nanti itu ada 2 jarak. Yang pertama jarak 5 meter dan 10 meter. Ada 3 perlakuan ya. Berjalan, kemudian jalan cepat. Ini berarti dari 0. Lalu nanti dihitung sampai ke 5 meter. Ya, 5 meter di sini berarti. Tuh. Jangan salah masukin ke dalam tabel ya. Aldo ke 10 meter. Nah, iya. Ya. Siap. Berapa? 10. Jalan cepat 5 meter. 3 detik. 3 detik. Berapa Aldo? Berapa tuh? 3,45. 3 detik dong ya, belum sampai 3,5 ya. 4 detik. Oke, catat di LKPD-nya, diolah nilainya ya. Lalu beri kesimpulan. Oke, lanjut. Silakan. Sudah rap? Siap? Oke. Jalan lambat, jalan lambat. Ya, 3. Berapa rap? 10. 10. Siap. 2, 3. Udah, stoponnya? 1, 2, 3. Kelompok selanjutnya. Ya. 6 detik. Mas Messi, aktivitas apa Messi? 8. Oh ya, ke 10 dulu. Jalan cepat 10 meter. Lari 10 meter. Up. Ya. Stop. Up. Lanjut, siapa lagi berlari? Lari ya, Sel. Lari yang semangat. 1, 2, 3. Ke 10, ke 10. 1, 2, 3. Up. Iya, 3. 1, 2, 3. 3. Itu udah pembulatan. Ya, 3 adanya. Oke, sudah semuanya. Silahkan olah hasil datanya, cari kecepatan, lalu kasih kesimpulan. Melanjutkan pengerjaan LKPD kelompok dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Kita ice breaking dulu ya, namanya Pokemon Dance ya.
Yeay. Konsentrasi. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Bunga Teratai ingin mempresentasikan hasil percobaan menentukan kecepatan. Pertama, Rafa NR, jenis gerak jalan lambat, jarak tempuh 10 meter, waktu tempuhnya 10 detik, kecepatannya 1 meter per detik, tempuh 5 meter, waktu tempuh 3 detik, kecepatan 1,6 detik. 5. Ugo, jenis gerak berlari, jarak tempuh 10 meter, waktu tempuh 3 detik, kecepatan 3,5 detik. Semakin dekat jarak yang kita tempuh, semakin cepat kita sampai. Sekian dari kelompok Bunga Teratai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Sakura. Nah, hasil percobaan. Metsia jalan lambat 10 meter. 3 detik 3 km per jam. Alika jalan lambat, jarak tempuh 5 meter, waktu tempuh 10 detik, kecepatan 2 km per jam. Queen jalan cepat, jarak tempuh 10 meter, waktu tempuh 2 detik, kecepatan 5 km. Ini siapa nih? Bukan gue ya. Adam berlari cepat, jarak tempuh 5 meter 3 detik, kecepatan 2 km per jam. Shakira jarak gerak berlari 10 meter 3 detik 3 km per jam. Bila jarak yang ditempuh penduduk semakin cepat waktu yang ditempuh, pendek semakin cepat waktu yang ditempuh. Sekian dari kelompok Bunga Sakura. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Bagus ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil dari percobaan. Nah, kami dari kelompok Bunga Matahari
Nama peserta didik yaitu yang pertama Cantika, jenis geraknya jalan lambat, jarak tempuhnya 10 meter, waktu tempuhnya 9 detik per meter, kecepatannya 1,1 meter per detik. Yang kedua Selvina, jarak jalan lambat, jarak tempuhnya 5 meter, waktu tempuhnya 5 detik, kecepatannya 1 meter per detik. Nama peserta didik yang ketiga Beris, jenis geraknya jalan cepat, jarak tempuhnya 10 meter, waktu tempuhnya 6 detik, kecepatannya 1,6 meter per detik. Nah, jenis geraknya berlari, jarak tempuhnya 10 meter, waktu tempuhnya 3, kecepatannya sama 3,3 meter per detik. Nama kesimpulannya, semakin jauh jarak ditempuh, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, tergantung juga aktivitas yang dilakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Tulip ingin mempresentasikan hasil percobaan mencari kecepatan. Pada kategori pertama yaitu dengan kategori jalan lambat. Nama pesertanya adalah Hafizah, jarak tempuhnya adalah 10 meter, dan waktu tempuhnya adalah 10 detik dengan kecepatan 1 meter per detik. Pada kategori kedua, tetap dengan jalan lambat, yaitu pesertanya Messi dengan jarak tempuh 5 meter dan waktu tempuhnya adalah 6 detik. Kecepatannya adalah 0,83 meter per detik. Pada kategori kedua pada kategori ketiga jalan cepat dengan nama pesertanya adalah Firman dengan jarak tempuh 10 meter dan waktu tempuhnya adalah 7 detik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Guru bagikan ke anak-anak dalam jangka waktu 10 menit. Oke? Siap ya? Siapkan alat hitungnya dan kerjakan dengan teliti, mandiri, tidak mencontek teman, ya. Dengan jujur. Sudah? Oke. Oke, Raf. Jadi kesimpulannya bagaimana anak-anak tentang kecepatan? Bahwa kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Satuan kecepatan bisa kilometer per jam, meter per detik, ya, atau sentimeter per menit boleh, ya. Kemudian kalau untuk satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, ya, sentimeter. Kemudian untuk satuan waktu, jam, menit, detik, ya, itu adalah kesimpulan kita pelajaran hari ini. Jadi dia semakin jaraknya jauh, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan itu menjadi semakin lama, ya. Kalau jaraknya cepat berarti waktu yang dibutuhkan semakin cepat, ya, tentu. Jadi pesan Bu Guru, anak-anak harus tetap rajin belajar, semangat, hormat kepada orang tua, tidak membuang sampah sembarangan. Semoga anak-anak nanti tercapai semua apa yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Oke, kita menyanyikan dulu lagu daerah sebagai penutup pelajaran hari ini.
sebelum pulang, informasi materi berikutnya itu kita akan membahas tentang denah dan skala ya. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu seperti biasa. Ayo dipimpin oleh ketua kelas ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, waalaikumsalam. Jalan.